أدم الصلاة على النبي Muhammad. Bagus. Makasih. Bahkan kamu nggak kelihatan ngoyo, nyantai, nggak kelihatan mangapnya, nggak kelihatan ngedenya, tapi suaranya bagus kok. Hanya Kakinya gemeteran. bukan hanya kakinya, itu semua aku tahu sebenarnya. Sore beliau udah persiapan wudhu dari rumah, kemudian pergi ke Masjid Quba, imma masyian wa imma rakiban, kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan, ya unta ya kuda. Untuk apa? Rasulullah tabarrukan dengan turunnya ayat la masjidun ussisa alat taqwa. Maka sholat 2 rakaat di Masjid Quba dapat pahala seperti ibadah umroh. Kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba, ya kayak ibadah umroh 2 kali. Yang ikhlas hadir di majelis ini sampai nanti acara selesai, saya doakan mudah-mudahan bisa ke sana. Ke sana itu tangan saya kemana? Itu kulon. Bener berarti. Adik iki hujan turun dadi termasuk saah mustajabahnya doa. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Semuanya dimudahkan untuk menjalankan umroh. Saya akhir-akhir ini nggak berani mendoakan jamaah untuk haji, nggak berani. Karena sekarang haji berat. Ada syarat yang paling berat, bukan duit, tapi syarat haji terberat sekarang itu as-sabru bil antri. Ya. Sabar antrinya itu loh sekarang. Wong antriannya udah 40 tahun. Lah kalau panjenengan sekarang umurnya 60, daftar sekarang, ikut reguler, berangkatnya 40 tahun lagi, berarti umurnya sampean wis 100 tahun. Tekan pora. Wong ketoke ana sing kurang 2 minggu. Wonge lemu pokoknya. Sing lemu langsung mereng. Dipikir kalau udah mereng dadi langsing, ya ndak. Lemu ya panggah lemu. Kenapa ya orang lemu itu kalau selfie atau foto bareng nggak berani no tengah, mesti manggone pinggir karena bisa miring. Neng tengah yang jebablah ngebeki lawang. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke jantung kota, Rasulullah juga bangun masjid, nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Para jamaah, orang itu kalau ke Masjid Nabawi, yang paling dicari-cari adalah raudhah. Mana raudhahnya? Kapan ke raudhahnya? Dan sekarang untuk bisa ke raudhah nggak mudah, harus pakai tasreh, surat izin dari muassasah. Kalau nggak dapat tasreh, nggak bisa ke raudhah. Gini ya ceritanya. Masih sabar? Oke, boleh saya sambil duduk? Nyuwun izin nggih para sesepuh, para kiai, pengurus yayasan semuanya, Pak Kapolsek, mohon izin semuanya saya duduk. Karena kalau berdiri terus ya keju. Gini, selesai membangun Masjid Nabawi, nggak keluar doa istimewa. Tapi setelah Rasulullah menentukan tempat dengan sabdanya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kenapa yang disebut raudhah hanya tempat itu? Kok bukan seluruh bangunan masjid disebut raudhah? Nanti saya sampaikan kapan-kapan. Selesai menentukan raudhah, Nabi berdoa dengan doa istimewa yang diamini oleh sahabat-sahabat utama, bahkan diamini oleh seluruh malaikat. Doanya, Allahumma ij'al bil Madinah
di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barokah. Mohon maaf ya, saya agak banyak dalil karena ini lagi rame-ramenya penceramah harus punya sertifikat. Jadi kalau nggak dapat sertifikat nggak boleh ceramah, artinya nggak bisa ngaji. Tuh. Jadi sekarang ceramah itu Masya Allah harus ekstra hati-hati karena banyak dicari-cari sama netizen-netizen yang maha benar dengan segala firman-Nya. Udah nggak usah mancing-mancing perkara, itu mancing-mancing masalah. Ayo. Doanya Rasulullah, ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Yang doa Rasulullah pasti diijabah. Maka meskipun Makkah itu ada Ka'bahnya, barokahnya lebih besar Madinah. Bagi Bapak Ibu yang udah pernah haji atau umrah, insya Allah bisa merasakan di Makkah itu nikmat, nyaman, damai. Tapi di Madinah jauh lebih nikmat, jauh lebih damai, jauh lebih nyaman. Betul? Alah gaya murung tau merono jawab betul. Loh memang iya. Suasana lho ning Mekah niku wis seneng banget, nikmat, indah, tentrem, bahagia, apalagi di Madinah. Lho kula piyambak niku Bapak Ibu, lek mpunten ngene Madinah niku rasa-rasane uga arep mulih. Wis kepingine tinggal ning kono selamanya. Nikmat wis ning kono ora mikir jadwal pengajian, ora mikir nukokne beras bocah-bocah. Nikmate luar biasa. Duh, Mekah punya Ka'bah, iya, Madinah punya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa Madinah lebih besar barokahnya daripada Mekah? Mekah itu simbol amal, Madinah simbol ilmu. Amal dengan ilmu lebih utama ilmu. Al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Itu kok mantuk-mantuk ngerti artine ora? Enggak ngerti artine, malah bingung kayak penceramah. Ilmu tanpa amal tetap jalan, tetap ada. Tapi amal tanpa ilmu enggak sah, enggak diterima. Makanya fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Kapok bene kei dalil ae dianggap ra iso ngaji kok. Halo? Maaf ya. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Artinya ketika bulan purnama muncul maka semua bintang redup cahayanya. Betul? Mbah gak semangat tok. Dilanjut apa enggak ini? Makanya punya ilmu itu penting. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang pinter dengan orang bodoh. Sekarang jangan bilang goblok. Bodoh saja. Wong pinter karo wong oon, padahal oon ya padha karo goblok. Ndak sama. Apanya yang ndak sama? Ya semuanya ndak sama. Gayanya ndak sama. Orang pinter itu gayanya pantes. Lihat orang-orang pinter itu kalau bergaya pantes. Foto pantes, selfie pantes. Orang pinter, orang bodoh maunya bergaya tapi jadinya lucu. Jalannya enggak sama. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Enggak ada orang pinter kok jalan sendirian. Bupati, gubernur, menteri, orang-orang pinter. Kapolsek aja jalan dikawal sama anak buahnya. Padahal kapolsek itu jabatan apa?
Pangkat cuma seret aja. Ijen dan ndak mungkin berani wong komandannya dia teman saya. Macem-macem catat NRP-nya selesai karirnya. Itu. Halo. Coba perhatikan, orang-orang pinter itu kalau jalan mesti dikawal. Nggak ada orang pinter jalan sendirian. Udah dikawal, nanti dipersilahkan duduknya di tempat yang enak, nyaman, ono jajane, ono buai, minumnya botol. Tuh, lah nek orang bodoh, siapa yang mau ngawal? Ya jalan sendiri, keluyur, ndoprok kodanan kemulan plastik. Nah ini namanya goblok bangga. Nang viralke ora apa-apa. Halo. Lu beda memang. Ngono. Omongannya juga ndak sama. Orang pinter itu omongannya didengerin banyak orang. Coba rapat. Kalau yang usul, yang ngomong orang pinter, semuanya diem, klep, cep, ndak ada yang cemluit. Yang ngomong orang pinter, coba orang bodoh, belum sampai ngomong, baru mau usul angkat tangan, ditarik sama temennya, ndak usah diangkat tanganmu, harap ngopo, dah diem, nggak usah usul, diem pokoknya mangan, madang. Bahkan maaf, ambune wae ora podo. Orang pinter itu ambunya sedep. Orang bodoh ki tengik-tengik penguk piye ngono model. Ndak sama. Orang pinter sama orang bodoh itu. Loh apalagi ibadahnya jauh. Wong tidurnya aja nggak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Lah, orang berilmu itu kalau tidur pakai ilmu, dia tahu ilmunya tidur, maka tidurnya bisa bernilai pahala. Sedangkan orang bodoh melakukan ibadah, tidak tahu ilmunya. Baca Qur'annya juga nggak sama. Ayatun min alim khairun wa ahabbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang alim baca Quran 1 ayat itu lebih baik dan pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh baca 1 juz. Orang pinter, kan yang di panggung ini pinter, baca 1 ayat itu pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh. Nang viral ke, baca 1 juz. Lah jadi kalau orang pinter misalnya baca 5 ayat, lah podo karo wong bodoh maca 5 juz. Masya Allah. Kenapa kok begitu? Karena orang berilmu, orang pinter itu kalau baca Quran angen-angen sak maknane. Lah kalau orang bodoh kan angen-angen sak mangane. Beda. Kalau enggak percaya ya. Saya ini enggak pinter, maaf saya enggak pinter, enggak layak. Makanya kalau dipanggil kiai udah enggak cocok blas, belum standar saya. Saya enggak pernah mau dipanggil kiai, apalagi sama anak-anak saya. Enggak ada, anak-anak yang ikut saya di pondok itu enggak ada yang manggil saya kiai, Pak Yai, enggak ada. Karena memang saya belum kiai dan bukan standarnya kiai, enggak pantas blas. Saya adalah bapaknya mereka. Makanya saya lebih suka dipanggil Abah aja. Nah sekarang kok Abah Anza. Nah, Anza itu kan singkatan Anwar Zahid gitu loh. Nah, kebetulan singkatannya kan keren gitu loh. Anza Anwar Zahid. Kalau nama lengkapnya kan Ahmad Anwar Zahid. Mau dibaca lengkap, mau dipanggil lengkap Abah Ahmad Anwar Zahid kesuwen. Kelamaan yuk lebih akrab Abah Anza. Anak-anak saya semua manggil saya Abah. Saya sih sebenarnya pengen dipanggil Papa. Cuma tak angen-angen, tak pikir-pikir wong saya ini hitam pesek kok dipanggil papa, ndak cocok lah. Mau ayah kok udah terlalu umum, Pak yo kendesonen, ya wis abah umum.
Kalau kiai enggak blas, bukan. Nah, saya yang enggak pinter aja. Sama tak kasih tahu ya. Kemarin bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, itu saya ceramah itu ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten, sampai Sumatera, Kalimantan. Itu saya kemana-mana cuma bawa satu ayat tok. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu ayat tok. Hasilnya Masya Allah. Padahal cuma satu ayat. Ayo, sampean baca Quran 5 juz di musola, paling hasilnya ya tahu goreng, pisang goreng, tempe goreng, mendoan. 5 juz itu. Aku cuma seayat. Ayo. Duh, ya orang pintar sama orang bodoh itu enggak sama. Segala sesuatunya enggak sama. Lah, piye maksudnya? Ya udah dengerin, udah. Sekarang kenapa hanya tempat itu yang disebut raudhah? Yang luasnya kurang lebih 28 kali 16 meter. Panjang 28, lebar 16 meter. Kurang lebih, saya sendiri nggak pernah ngukur. Ya kira-kira. Kok nggak seluruh bangunan Masjid Nabawi disebut raudhah, taman surga? Kok hanya itu antara rumah sampai mimbarnya Nabi yang disebut raudhah? Sebab di tempat itulah Rasulullah mengajar dan mendidik sahabat-sahabatnya yang adalah murid-muridnya yang berarti santri-santrinya. Berarti di tempat itu Rasulullah membangun lembaga pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya raudhah. Untuk tempat ngaji. Rasulullah ngajar sahabat-sahabatnya, murid-muridnya di raudhah itu. Dan menurut penelitian hadis, malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah menyampaikan wahyu lebih sering ke raudhah dibanding ke masjidnya. Tanyakan ke ahli-ahli hadis. Aku kan udah ngomong, aku bukan kiai. Aku hanya cerita-cerita tok. Ya jangan tanya ke saya. Pokoknya infonya ngono. Ya infonya begitu. Malaikat Jibril menemui Rasulullah menyampaikan wahyu. Itu kalau nggak keliru ya kurang lebihnya. Ke raudhahnya udah 177 kali. Sementara di masjidnya ada 70 sekian kali. Entah 74 nah berapa kali. Aku lupa pokoknya. Pokoknya akeh nang raudhahe lah wis ngono ae, timbangane engko diteliti malah salah kabeh. Loh berarti di raudhah itu Rasulullah membangun lembaga pendidikan, membangun pesantren. Nabi membangun pondok pesantren di situ. Dan santrinya Rasulullah banyak. Ada santri muridnya Rasulullah yang berasal dari Jerman. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Dari Jerman mondok ke Rasulullah. Ada yang dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi. Kan sahabat itu ada yang la minal muhajirin wala minal ansor. Bukan sahabat muhajirin, bukan sahabat ansor. Itu tinggalnya di teras-teras masjid, biasa disebut ashabus suffah. Sahabat yang menghuni teras-teras masjid. Ketuanya Abdurrahman bin Sakhr alias Abu Hurairah. Itu kepala pondok pesantren zaman Rasulullah. Ada santri yang berasal dari Afrika, namanya Bilal bin Robah. Mondok ke tempatnya Rasulullah. Makanya sampai sekarang, pondok pesantren serius, pondok beneran, itu santrinya dari banyak daerah. Coba perhatikan, pondok-pondok yang serius, yang pondok beneran. Kayak pondok Lirboyo, pondok Ploso, pondok Langitan, pondok Sarang. Santrinya mesti dari berbagai daerah. Itu pondok serius.
Nah kalau santrinya masih ngutek 2 RT, 3 RT itu agak pondok pesantren. Rodok-rodok. Loh, kiai kalau kiai serius, kiai sungguhan, santrinya mesti berbagai daerah. Perhatikan loh kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh, itu santrinya mesti dari berbagai daerah. Nah kalau punya santri masih 2 RT, jangan ngaku dulu kiai jangan. Yuk rondok kiai. Halo? Ya Allah, diterusnya apa ora iki? Nah, ini denger ya. Istrinya Rasulullah yang diajak ngasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah. Loh, istrinya Rasulullah banyak. Tapi yang diajak ngasuh pesantren, terjun di dunia pendidikan, itu Sayyidah Aisyah. Makanya Nabi menyatakan, Inna ahabban nisa ilayya Aisyah, wa inna ahabbar rijali ilayya abuha. Wanita yang paling aku cintai itu Aisyah. Laki-laki yang paling aku cintai itu ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apakah karena beliau cantik? Ternyata bukan. Bukan karena kecantikannya. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik luar biasa. Dah cantik, pinter, cerdas, jenius, brilian, berakhlak mulia, perawi hadis, cantik pula. Kalau di sini kayak mana ya? Misalnya ya, sebentar. Izin Kapolsek ya. Kesempatanku nek ngene iki tok kok yo. Nah, cantiknya kayak mana ya? Sebentar. Oh, kayak tuwek yo ngacung. Gak ngono sok Aisyah kok ngono. Bentar mana ya? Ndak ada. Loh, bukan berarti orang Kedung Banteng ini nggak cantik-cantik ya, cantik-cantik sih. Tapi kalau dibanding Sayyidah Aisyah, sorry ya, kamu nggak level tahu. Bukan karena kecantikannya, tapi karena apa? Ya karena Sayyidah Aisyah itu ikut terjun di pendidikan. Istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis Sayyidah Aisyah, betul? Sama ora paham yo bene yo wis ngomong betul, nyonge ben lega, betul? Nah, kalau gini kan kelihatan ohnya. Anyel. Nah, udah tak ringkes saya saiki. Waktune iki. Rasulullah nggih ngajar para sahabat, kemudian para sahabat mengajar tabi'in. Tabi'in ini muridnya sahabat. Dari sini dikatakan farubba muballaghin aw amin sami'in. Banyak orang yang diomongi lebih bisa menampung ilmu dibanding orang yang mendengar secara langsung. Saya ulang, banyak orang yang diomongi itu lebih bisa menampung ilmu dibanding orang yang mendengar langsung. Yang mendengar langsung dari Rasulullah, para sahabat. Kemudian tabi'in diomongi sama sahabat. Maka kalau kita teliti, disiplin-disiplin keilmuan itu banyak yang lahir pada masa tabi'in. Ilmu nahwu itu lahirnya di masa tabi'in. Ilmu tafsir ada mulai di masa tabi'in. Ya Allah, kaya ora dong ngono diomongi. Sedih aku ngene iki. Loh, zaman sahabat tuh nggak ada ilmu nahwu. Pernah dengar Abu Bakar Siddiq bicara soal tamyiz, bicara soal maf'ul mutlak, mubtada' khobar? Nggak ada. Itu mulai zaman tabi'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka guru dikatakan sukses itu kalau punya murid yang reputasinya bisa melebihi gurunya, itu guru sukses. Kiai dikatakan sukses kalau punya santri yang kapasitasnya bisa lebih hebat daripada kiainya, itu kiai sukses. Makanya ciri utama kiai itu akan merasa bangga, bahagia
ketika punya santri yang lebih hebat daripada dirinya. Tidak ada kiai takut disaingi santrinya. Kalau takut disaingi atau apalagi takut kalah sama santrinya, berarti bukan kiai itu. Ono kiai kok wedi disaingi santrine, yo mboten kiai. Saya yang bukan kiai saja, kalau punya murid, maaf, terpaksa tak sebut murid. Di sekolah-sekolah itu lagi lomba kok menang, dapat juara. Masya Allah, bangganya luar biasa. Orang tua dikatakan berhasil dan sukses kalau punya anak yang prestasinya lebih hebat daripada orang tuanya. Itu orang tua sukses. Contoh wes, bapaknya Pak Kapolsek. Ini saya katakan sukses beliau. Sukses. Bapaknya Pak Kapolsek itu bukan polisi. Polisi bukan dan. Bukan, saya tahu. Bukan polisi. Makanya saya bikin contoh. Gitu loh. Bapaknya beliau, maaf izin dan ya. Orang biasa, gitu dan ya. Tapi punya putra jadi polisi, kapten, Ajun Komisaris Polisi, jadi Kapolsek. Berarti bapaknya Pak Kapolsek hebat, sukses. Lah Kapolseknya hebat apa enggak? Ya tunggu, anaknya bisa lebih hebat daripada bapaknya apa enggak? Kalau anaknya beliau jadi Kapolres, minimal kombes lah anaknya, sukses beliau. Lah nek bapaknya Kapolsek, anaknya kok belantik wedus, berarti gagal. Loh, Kapolsek ini disebut sukses kalau punya anak yang jabatannya lebih tinggi daripada papanya, baru sukses. Kadang kan di rumahnya pora tuh ini. Lu orang tuh, makanya setiap orang tua pasti punya cita-cita punya anak lebih hebat daripada orang tuanya. Betul? Sejelek-jelek orang tua pengen anaknya baik. Betul? Nah, sing jawab betul ini memang orang tua jelek. Maling kok jelek-jeleknya orang. Nggak ada punya cita-cita anaknya jadi maling. Masa ada maling kok ngudang punya anak laki-laki. Nak, pokoknya perjuangannya bapak jangan sampai putus nak. Kamu nanti yang melanjutkan perjuangan bapak. Nggak ada itu. Punya anak masih bayi yo. Nah nanti jangan kayak bapak nak ya. Bapak ini orang bejat. Kamu nanti harus ke pesantren ya nak. Biar bisa kayak Abah Hanza itu loh nak. Itu enak itu nak. Pegang mic sambil ngoceh 1 jam aja udah kelihatan itu nak. Oh, no. Mbah Yai Musleh, beliau orang sukses. Karena murid-murid beliau, santri-santri beliau bisa terus melanjutkan perjuangan beliau. Yayasan Al-Hidayah udah nyebar di mana-mana. Lah ini namanya orang sukses. Gitu loh. Muga-muga faham, muga-muga faham. Kemudian astagfirullahaladzim. Ya udah terus turun sampai ke Indonesia. Wes kesuwen kok. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para aulia, para wali, diteruskan oleh para ulama, para kiai sampai hari ini. Datangnya Islam ke Indonesia kurang lebih abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi dibanding negara-negara lain, masuknya Islam ke Indonesia itu agak telat. Ini secara pergerakan ya, secara organisasi. Kalau secara person, secara individu, abad ke-10 sudah, tapi secara pergerakan Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-14, 1400, pokoknya tahun 1400-an. Halo? Telatlah dibanding negara-negara lain. Padahal Islam udah merambah Afrika, bahkan Eropa, itu akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Tapi di Indonesia baru abad ke-14, telat. Makanya ini jadi budaya masyarakat kita, acara apa saja wajib telat. Ada kiai diundang ceramah jam 9, datangnya jam 10.
Ngaku-ngaku. Lah kan aku udah ngomong, karena masuknya Islam ke Indonesia itu telat, maka jadi budaya masyarakat kita, acara apapun wajib, semakin telat semakin Indonesia. Kalau nggak telat bukan Indonesia. Makanya kita pakai waktunya WIB, waktu insya Allah berubah. Agenda schedule-nya ceramah jam 9, ternyata datangnya berarti Indonesia banget. Duh, apalagi orang NU, undangan Baksul Masail itu jam 8 pagi, prakteknya habis asar. Jadi semakin telat semakin NU. Nah maaf ya, telat itu identik dengan lambat dan ketinggalan. Makanya Indonesia ini apa-apa ya ketinggalan. Konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, ekonomi ketinggalan, olahraga. Wong sepak bola baru kelas Asia Tenggara ngono koyo wis dunia. Padahal baru kelas Asia Tenggara gegere ra karo-karuan. Ya apa-apa ketinggalan, teknologi ketinggalan. Padahal harusnya kita itu juara loh. Kita ini mayoritas beragama Islam. Sementara sumber segala ilmu pengetahuan Al-Quran. Al-Quran yang punya umat Islam. Kita ini terbesar kedua loh Islam di dunia. Dulu pertama, peringkat pertama. Sekarang disalib sama Pakistan. Jadi negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia ini pertama Pakistan. Kita sekarang peringkat 2. Dulu kita peringkat pertama. Tapi harusnya kita yang mayoritas ilmu itu semua sumbernya dari Al-Quran. Yang punya Quran umat Islam. Indonesia umat Islamnya besar. Harusnya Indonesia juara. Maka dalam Quran disebutkan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik di antara semua umat. Harusnya kita terbaik. Tapi kenyataan bidang teknologi aja kita jauh ketinggalan. Apa-apa impor, apa-apa impor, apa-apa impor. Mana yang produk Indonesia? Ya karena kadang-kadang kita itu nggak bangga dengan produk sendiri. Yang baik-baik malah dikatakan miliknya negara luar. Kacang sing enak ya kacang Cina. Padahal tandurannya wong Kedung Banteng. Tapi kenapa disebut kacang Cina? Nongko sing larang nongko londo. Wong tandurane no kene kok diarani nongko londo. Ayo jambu sing larang jambu Bangkok. Tandurane wong Purwokerto kok diarani jambu Bangkok. Apel sing larang apel Australia, anggur Amerika. Jajal, kunci sing kuat kunci Inggris. Rumput kuat rumput Jepang. Lah sing wae wong Jawa apa? Gula Jawa ndelewer kaya curek kuwi. Anyel aku ngene. Kenapa sih yang baik-baik dikasihkan negara luar? Kita harus bangga dong dengan produk kita sendiri, negara kita sendiri. Makanya saya kira teknologi apa-apa Jepang, apa-apa Jepang, apa-apa Jepang. Coba kalau nggak percaya, yang kesini pakai motor, Yamaha, Jepang, banter, Yamaha, Honda, Motorola, Toyota, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Gudeg Jogja. Wajik Magelang, Megono, Kalongan, Wingko, Babat, Soto, Lamongan. Jadi gak kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Makanya sampai ada istilah fi kulli makan, makan. Di setiap tempat mangan. Pokoknya soal badokan ini juara. Apalagi Purwokerto, manusianya kullu syai'in qalu. Wa idza pedok pisang goreng qalu. Wa idza ketemu sate qalu. Wa idza ketemu rawon qalu. Garis miring celutak. Anyel lah. Lah terus ya wes kok copot-copot ki lho.
Engko pertamane kok nyopot jam, liyane kok nyopot liyane. Awale copot jame, suwe-suwe engko copot liyane. Kok sarung? Ora mikir dalemane. Ah. Mbok sik. Nah, Islam dibawa ke Indonesia oleh para wali. Sistemnya niru Rasulullah. Melalui pesantren. Iya, Sunan Ampel, Maulana Sayyid Rahmatullah bikin pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Loh santrine yo macem-macem kayak santrinya Rasulullah. Santrine Sunan Ampel ada yang putranya sendiri. Maulana Makhdum Ibrahim. Kemudian hari menjadi Sunan Bonang. Ada Sayyid Qasim, kemudian menjadi Sunan Derajat, putranya sendiri. Ada santri yang putranya ulama terkemuka waktu itu, Maulana Ishaq. Namanya Sayyid Ainul Yakin, Raden Paku, yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri yang dari kerajaan, putra kerajaan Sriwijaya, Raden Husein, kemudian menjadi Adipati Terung. Ada santri yang putra kerajaan Majapahit, Raden Hasan atau Raden Fattah, kemudian menjadi Sultan Demak Bintoro. Bahkan ada santri yang mantan berandalan, Raden Syahid Berandal Lokojoyo, kemudian menjadi Sunan Kalijogo. Loh ini bukti ya. Jadi berandalan nakal, kecekel kiai, kepegang kiai, jadi wali. Julukannya Sunan Kalijogo. Tapi kalau yang megang bukan kiai bahaya, bisa-bisa jadi Sunan Jogokali. Tukang mancing. Tuh. Berjuang di tengah-tengah masyarakat, membentuk madrasah, yayasan, dan seterusnya. Bahkan di masa penjajahan, para ulama yang mampu membakar semangat juang masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengobarkan semangat perlawanan melawan penjajah. Itu ya para ulama, para kiai. Ya mayoritas Indonesia beragama Islam kok. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara saya yang beragama lain. Yang beragama lain juga punya peran melawan penjajahan, punya peran untuk merintis republik ini. Tapi mayoritas Indonesia ini kan umat Islam, betul? Betul? Loh, kenapa kok kiai yang bisa mengobarkan semangat? Karena masyarakat kita itu manutnya sama kiai. Kiai itu semacam menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Banyak problem keumatan selesainya pada tingkat kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, masyarakat kita itu ada apa-apa larinya ke kiai kok. Betul? Punya anak nakal ya kiai. Pak Kiai nyonge nyuwun berkahe. Putrane nyonge niki nakale 17 derajat. Minta didoain, akhirnya didoain sama kiai. Waras nakale. Sini tak sowok. Sowok sama, ngerti di sowok? Sini apa namanya? Sama suwok ya? Nah, di suwok sama kiai waras nakale. Gitu. Semua ke kiai kok masyarakat kita ini. Halo? Ya Allah. Punya istri udah hamil tua 11 bulan kok belum lahiran. Ke kiai. Pak Kiai, istri saya sudah 11 bulan mengandung tidak lahir-lahir Pak Kiai. Mohon doanya, ambil air segelas. Sebol ke, ini minum sebagian siramkan ke perutnya istrimu. Enggak lama ya, brol, lahir. Itu suwuk pendobolan gitu. Loh kiai harus bisa. Kiai sakit ya ke kiai. Kiai saya sakit gigi, kiai sakit gigi. Cenut sini disowok. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Tapi sembuh kan gitu. Utang numpuk datang ke kiai. Kiai, utang saya banyak, kiai. Mohon doanya supaya lunas, kiai. Dah gampang. Bacakan ayat kursi 1000 kali tanpa nafas. Mas, lunas sak wong-wonge kok. Tuh.
Punya istri cerewet itu loh datangnya ke Kiai. Yai, istri saya cerewet banget Yai. Minta doa. Jadi njaluk donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok. Akhirnya sama Kiai dikasih. Padahal Kiai ini baru aja diomeli istrine. Kiai ini lagi berdiunek-unek ke bojone. Ngono ku ana wong njaluk donga ya dikeki. Mbah mandi mbah ora sing penting kan oleh gula. Bacakan ini loh, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Loh itu kan suwan cangkeme kirek Yai. Jere kiyaine padha wae. Dadi wong wedok cerewet iki padha karo lah suwane lho padha. Dulu gitu, sekarang maaf. Sekarang kiai mulai ditinggalkan masyarakat. Ya toh? Sekarang punya anak nakal, nggak ke kiai, ke psikiater. Kiai gak laku. Anak nakal sekarang nggak ke kiai orang-orang itu, ke psikiater, kiai rapayu. Utang numpuk, nggak ke kiai sekarang, koperasi simpan pinjam atau ke bank. Lah karena masyarakat udah tahu kiai dhewe utange akeh. Guyumu kok kaya ngece ngono modele. Kok ya pas jarene. Wong pancene iya kok. Kiai sekarang udah mulai ditinggalkan, sakit apa-apa enggak ke kiai, ke dokter. Punya istri udah hamil tua enggak lahir-lahir, enggak ke kiai sekarang. Dokter spesialis kandungan. Itu dokter spesialis kandungan itu biasanya di depan prakteknya itu ada plakat. Itu dokter siapa, terus SPOG, spesialis ogok-ogok itu. Lo kan SPOG dan kan itu kan spesialis ogok-ogok itu. Ya mbok kaya pas singkatannya. Kiai mulai ora payu, mulai ditinggalkan, maka jangan salahkan kalau ada kiai jadi tim sukses. Timbang nganggur. Ya mbah sapa? Ya soalnya wis ora dikanggokne masyarakat. Maka ya kiai jadi tim sukses pasangan tertentu. Jadi tim suksesnya calon bupati. Nah itu kan ya kan yo kiai cerdas itu malah. Masyarakat wis gak butuh kiai ngono. Ora kanggo yo ngono. Wong dulu ya Allah ya Karim. Waktu Covid kan 2 tahun lebih. Saya itu sepi. Padahal jadwal tiap hari itu 3 minimal. Kalau nginep ya estafet itu 4 sehari. Hampir tiap hari. Wong saya libur sebulan itu paling cuma 2 hari 3 hari. Sehari 3 jadwal. Kena corona 2 tahun lebih. Sepi. Lah cancel semua jadwalnya. Terus gimana? Lah saya punya ingon-ingon. Anak santri dan di pondok udah 2.500 lebih makan semua. Aku mikir, iki nek ra nek pon masukan. Ya piye ki mangane bocah-bocah. Aku hampir ndukun. Wes pokoke donga-donga tak asah meneh, tak ungkal meneh. Rambut tak gawake dan rambut dan. Kan dukun rambutnya kudu dawa dan. Rambut itu tak panjangin, dongo-dongo tak ungkal kabeh. Loh, dukun di Indonesia ini prospeknya cerah. Wong Indonesia ini kan prinsipnya kalah duit menang wirid, kalah humuk menang suwuk, kalah pangkat menang tirakat, kalah donyo menang dongo, kalah rupa menang dupa. Kalah rupa-rupa bongko. Yo kalah kok rupa-rupa yo kenemenen kok. Yo kudu ana unggul salah sijine kok. Ya Allah. Para kiai dulu yang mengobarkan semangat perlawanan melawan penjajah. Kenapa? Lah pendidikan dulu itu di pesantren gitu loh. Sekolah dulu zaman penjajahan
Hanya ada sekolah miliknya Belanda yang boleh ikut sekolah khusus anak bangsawan, pribumi. Jadi orang pribumi yang boleh ikut sekolah hanya anak ningrat, anak bangsawan darah biru saja. Minimal anak wedana. Selain itu enggak boleh ikut sekolah punya Belanda itu. Yang boleh ikut khusus anak bangsawan, minimal anak wedono. Wedono itu jabatan di bawah bupati, di atas camat, membawai 45 kecamatan. Anake camat, anake kapolsek, ora entuk mlebu sekolah kono sik belum dianggap bangsawan. Kapolsek iki lho jabatan opo? Masih rendahan. Tuh. Loh, saya kan cerita zaman penjajahan dulu. Gitu loh. Sekarang ae Kapolsek gayane. Duh. Lah yang lain larinya kemana pendidikannya? Wong ikut sekolah punya Belanda ndak boleh. Ya ke pesantren-pesantren itu larinya. Maka di pesantren itulah mereka ditempa. Termasuk ditanamkan jiwa patriotisme, nasionalisme. Itu makanya ingat nggak peristiwa 10 November yang akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Loh, itu sebagai reaksi atas fatwa jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dicetuskan beliau difatwakan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang alhamdulillah diapresiasi pemerintah sebagai Hari Santri Nasional. Pecah 10 November lawan tentara sekutu. Lho, sekutu iki dudu sing ning ndasmu kuwi. Kuwi meng kutu kuwi. Iki sekutu iki gabung ngapunten tak ndas-ndaske. Ngapunten nggih, aku kan wis njaluk ngapunten. Sing ora trima ndang rene. Engko diumrohke engko. Kok sekutu itu kan gabungan dari tentara Belanda, Inggris, Prancis, Amerika. Lah kae para kiai dadi komandane, santri-santri dadi pasukane kae. Loh, bahkan siapa yang bisa membunuh pimpinan tentara sekutu namanya Jenderal Malabi itu. Santri itu, bukan polisi, bukan tentara. Ijen dan Ramil Kapolsek, ijen dan Ramile Singidan di belakang ngumpet ora ketok. Itu yang membunuh bukan tentara, bukan polisi, ijen. Oh, polisi belum ada, tentara belum ada waktu itu. BKR, TKR, kemudian jadi ABRI, terus TNI. Loh, belum ada waktu itu. Yang membunuh Jenderal Malabi, pimpinan tentara sekutu, santri itu. Loh, saya lihat sendiri saya pas nonton filmnya kuwi. Dadi lah aku yo urung menangi to ndan, gak teko film fakta sejarah kok. Kok iso angel wong gampange ngene kok angel gitu. Lah ya aku ngerti ku ya teko film kuwi. Tapi film kan fakta sejarah. Itu santri itu yang membunuh. Makanya para pendiri bangsa ini, itu pendiri republik ini banyak yang pendidikan karakternya dari pondok pesantren. Makanya pahlawan nasional niku kathah lho kiai-kiai. Pangeran Diponegoro, kiai alim itu. Purwokerto ya? Hah? Ya sekitar kene iki pahlawan tok, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro niku alim alamah, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Nama beliau kan Abdul Hamid. Menguasai qiraah sab'ah. Makanya jubahan, pakai surban, naik kuda nyoncong keris. Fotone kuwi. Loh, lah iya. Sampeyan tahu ngerti fotone Pangeran Diponegoro nganggo helm. Ya kuwi Satria Baja Hitam kuwi. Kiai Mojo. Oh, kiai peng-pengan itu pesantrennya besar. Kiai Teuku Umar, Kiai Imam Bonjol. Loh, Kiai Sultan Hasanuddin, Kiai Tengku Umar, sak bunyaine kuwi, Bunyai Cut Nyadin, Bunyai Cut Mutiah.
Wis ora usah mbok terusne tekan cut keke, cut Meriska, cut Tari. Wis ora ngomongno kuwi. Lho. Makanya pantes loh nek diperingati ono hari santri nasional pantes. Ada yang nanya, kenapa bukan hari kiai? Kok hari santri? Lah kalau santri kan lebih umum. Gitu loh. Maksudnya kalau kiai pasti berjiwa santri, pernah nyantri. Meskipun sudah jadi kiai tetap santri. Tapi kalau santri belum tentu bisa jadi kiai. Makanya ada hari buruh, tapi kan nggak ada hari juragan, nggak ada, karena semua juragan rata-rata pernah jadi buruh dulu, tapi tidak semua buruh bisa jadi juragan, gitu loh. Ada hari peringatan hari anak, tapi nggak ada peringatan hari orang tua. Setiap orang tua pernah jadi anak, kan hari ibu bukan hari orang tua. Oh pekok. Lah aku ora ngomong hari orang tua toh, yang ada peringatan hari ibu gitu loh. Engko sik toh iki urung tekan kok ngeyel ae. Nang nesu taklone pekok wong padha pekoke ae kok. Ngapunten. Le iki padahal penceramah iki ra enek sing wani ngomong sing on pekok ngene soalé riskan. Rungokke saiki. Setiap orang tua pernah jadi anak, tapi anak kan nggak tentu jadi orang tua, kadang belum sampai jadi orang tua sudah mati. Ngono lho. Dulu ada peringatan dari ibu, nggak ada peringatan dari ayah. Belakangan ada peringatan dari ayah. Lapo ayah melu-melu. Wong ayah ini kan cuma panitia. Penanam saham tok lho. Harusnya yang layak itu ibu. Kenapa? Setiap ayah terlahir dari ibu. Tapi ibu kan tidak terlahir dari ayah. Makanya ibu kalau kerja lagi hamil boleh ambil cuti hamil. Tapi ayah nggak boleh ambil cuti menghamili. Kok cuti? Ya menghamili kok. Nggak boleh. Semuanya lagu. Gini le. Terus astagfirullahaladzim. Ini yang rewel-rewel pengen berlama-lama sama aku, maaf, rumahmu mana sih? Nanti aku mampir ke rumah kamu. Tak ceritain nanti, kebayang nggak ya? Kebayang nggak kalau misalnya aku ke rumah kamu. Terus aku duduk di kursi ruang tamu kamu yang nyuguhin minum ke aku. Kamu duduk di samping aku, terus kita ngobrol. Kebayang nggak? Ora mungkin. Lah ngopo aku neng omahmu? Ngipi ya. Ya Allah. Ya Allah. Enggak sih, cuman aku seneng kok. Aku seneng banget. Kalau enggak seneng aku enggak datang ke sini. Insya Allah bahagia malam ini ketemu wajah-wajah penuh kreditan. Jadi setidaknya kan aku bisa melupakan sejenak bahwa kamu punya hutang yang belum beres gitu. Nah, betul nek ra betul ora tak omongke. Lah ini inget enggak? Ya enggak inget wong ono disuruh inget. Wong belum disampaikan kok udah enggak. Insyaallah. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara itu pas di awal-awal kemerdekaan pernah menghadap Presiden Soekarno, itu dimintai saran. Apa saran Bapak? Sampai ndak ngerti kan, hujan tiba-tiba reda aja. Sama ndak ngerti kok. Apanya yang udah capek? Astagfirullahaladzim. Itu namanya nggak menghargai doa kiai. Tuh. Saya tadi banyak diem merenung itu, ya Allah, terang ya Allah, terang ya Allah, perlahan-lahan, gitu. Perlahan-lahan, ngono. Buktinya aku belum datang tadi kan hujan terus. Siapa ngomong kebetulan?
Ya Allah. Tapi yang udah kadung pakai jas plastik resek ya udah dipakai terus saya. Kaya tape. Kari ngekei ragi ya. Insya Allah. Ya dibela-belain kayak gini hujan-hujan ya Allah, Masya Allah. Semangatnya. Insya Allah. I love you semuanya. Love you ya Allah. Padahal aku tuh udah ceramah lama, riwa-riwi di medsos. Tak pikir jamaahnya udah pada bosen sama aku. Ya apalagi sekarang banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Ya aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Nggak nyangka ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Kayaknya aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya, love you. I love you. Sing tuwek ra usah. Tuwek melu kisbah. Gila nih ya. Aku mancing yang muda-muda. Tua melu. Ketika Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara itu dimintai saran Presiden Soekarno untuk masa depan Indonesia, untuk generasi bangsa. Saran beliau, wahai Paduka Presiden yang mulia, sang proklamator, tolong jangan tinggalkan madrasah-madrasah, jangan dinomorduakan madrasah-madrasah, jangan meninggalkan pondok-pondok pesantren. Karena cikal bakal berdirinya republik ini adalah dari lembaga-lembaga pendidikan agama. Makanya kalau ada pejabat kok enggak baik hubungannya dengan kiai, dengan pondok-pondok pesantren, biasanya kualat. Misalnya ada Kapolsek, diundang di acara haulnya kiai kok Kapolseknya enggak datang tanpa ada uzur, mesti kena masalah. Untung malam ini datang. Ya, harus kuat wong namanya kuat kok. Mosok di roasting ini ora kuat. Ya aja dadi polisi nek ora kuat. Gua harus kuat. Udah jam 12 lewat. Gimana ini? Orang ngaji itu umumnya ya udah, berarti minta tambahan waktu. Ya udah, itu namanya lembur ya. Ya kalau tambahan waktu itu lembur. Nah, yayasan ini dibentuk itu mencerdaskan bangsa. Sehingga karakter yang diharapkan itu bukan hanya IQ-nya saja yang hebat, tapi harus juga SQ, EQ-nya. Jadi intellectual quotient, emotional quotient, sekaligus spiritual quotient. Understand? Hujan mana? Gara-gara kamu tuh nggak percaya sama aku. Halo? Ya Allah, gak direken ngono ngajak lanjut kok. Ini lo udah udah tengah malam sayang. Aku sih maunya juga berlama-lama sama kamu. Wes kadung teles. Emang kamu habis ngapain kok sampai teles-teles? Tapi nggak sama aku kan? Gini loh, ulama itu bukan hanya keilmuan saja,
bukan hanya man lahu ilmun syamilun, bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus wa'arifun bimasalihi man haulah, mampu menjadi solusi dari problem keumatan, bisa menjadi solusi dari masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, disikapi dengan adil, arif dan bijaksana. Karena ulama itu sekaligus rijalul ummah, pemimpin umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, mimpin umat itu tidak mudah. Lebih mudah mimpin santri. Karena santri meskipun puluhan ribu mesti manut sama kiainya. Enggak ada santri berani sama kiainya. Kiainya nyuruh ke selatan, puluhan ribu santri pasti ke selatan semua. Enggak ada yang berani ke barat, ke timur, ke utara. Karena di pesantren itu ada lembaga tertinggi yang paling ditakuti, namanya Departemen Kualat. Tapi mimpin masyarakat susah. Apalagi masyarakat Kedung Banteng. Jangankan satu desa, 10 orang aja itu lo susah. Ngomongi orang Kedung Banteng 10 orang, itu lo nggak mau nurut semua. Misalnya mau pilihan bupati ya, terus 10 orang ini dibilangin sama kiai, nanti pilihan bupati milih calon yang ini ya. Ini 10 orang yang diomongi, yang 7 itu malah ngomong kiainya, maaf yai, saya sudah dapat duit dari calon yang itu. Makanya ulama itu harus punya jiwa, kalau dalam bahasa tembang lerilir karyanya Sunan Kalijogo itu cah angon. Itu kan ada syairnya kan, bocah angon, bocah penek no. Lah wes engko lek diterusne tanganmu mesti melu ngamen ngene. Wong sekarang sholawatan itu bukan lesanya yang gerak malah. Apa mana wedok manggone ngarep ora dikondisikno dodone iso ndul. Kaya gembol kucing anakan. Ya boleh sih gerakan-gerakan mengikuti irama saking syahdunya boleh, tapi ya sewajarnya. Kadang ono sing nyunjek. Apa karepe? Ya jangan salahkan kalau dicibir banyak orang, gayamu ngono kok. Loh, saya seneng sholawatan, seneng banget. Orang nggak seneng sholawatan ya dudu wong Islam. Tapi kan gayanya kadang-kadang ada yang nggak pas gitu loh. Pengajian ya podo. Harus punya jiwa angon, ar-ra'i. Nah, angon itu mengetutkan, mengintili itu loh, mengintili. Loh ini bagian dari sukses dakwahnya. Kenapa penjajah gagal? Belanda itu di Indonesia bukan hanya menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Mereka juga menyebarkan agama loh. Tapi agama yang ditawarkan Belanda nggak laku, karena strateginya yang salah. Lah para wali ini akulturasi budayanya keren. Jadi merangkul masyarakat dengan budayanya, kemudian disisipi dengan nilai-nilai Islam. Karena masyarakat kita itu dulu suka gendeng-gendeng. Halo? Loh para wali menciptakan tembang-tembang itu sampai sekarang. Tembangnya disisipi nilai-nilai agama. Terciptalah gendeng-gendeng gereh, semacam cublek-cublek, seluku-seluku, gundul-gundul, turi-turi. Loh sampai sekarang masih hafal. Enggak langsung semua dikasih Allah Ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Kadang medianya itu pakai gendeng-gendeng seperti itu. Karena masyarakat kita dulu sukanya itu. Gitu loh. Akhirnya masyarakat simpati, seneng. Enggak dikit-dikit haram, bid'ah, syirik. Andaikan seperti itu nggak laku di masyarakat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan coba, ini Kanjeng Sunan Derajat itu punya santri dibilangi, kamu jangan kalah sama kodok ya. Maksudnya apa?
Loh kodok itu aja selalu ngaji sama Allah. Masa iya? Loh itu kalau habis hujan lihat itu di kali-kali itu. Kodok-kodok pada ngaji. Bareng didengerin ternyata bener. Habis hujan deres itu kan sungai-sungai itu penuh air. Itu kodok-kodok itu pada ngaji. La in syakartum la azidannakum wala in kafar. Oh kodoknya pindah rene. Kodok jilbaban. Loh. Coba gitu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu diimplementasikan oleh makhluk yang bernama bebek. Loh, jenengan dengernya bebek itu suaranya kan padahal itu baca tasbih nih. Subhanallah, 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 subhanallah. Saiki tak tirokne wer 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 sulastri 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 wer wer sumiati 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 wer sunarse 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 wer 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 supiah 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 wer sulikah sulikah sulikah. Loh, Sunan Giri itu dawuh ke santri-santrinya, contohlah lebah dikongkon tiru tawon. Lo tawon itu selalu berzikir hidupnya apa ya? Leya tawon terbang itu denger kupingmu kan padahal itu dia berzikir Allah 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 Allah. Kalau nggak percaya pegang satu tempel nih kupingmu. Dengerin itu. Engkau lewat diintop cetet ya Allah. Zikir itu. Gitu loh. Ya masa kalah sama sapi? Sapi aja kalau habis dapat nikmat dia langsung bersyukur. Kasih makan, kasih minum, bersyukur itu sapi. Alhamdulillah. Apa? Persis. Ini tak sampluk salon. Di persis-persis kayak loh. Loh, wong Jawa ki ilate kaku meh muni Arab. Kayak Arab kalimah syahadah ora iso digawe jamus kalimah sada. Niku karepe kalimah syahadah. Arep ngunekke syahadatain dua kalimah syahadat. Kangelan lho muni syahadatain dadi sekaten. Ki ora sembarangan kuwi. Iki ngrangkul masyarakat. Mbah-mbah kita itu dulu juga sudah kenal sama Tuhan. Ada namanya sembahyangan. Nyembah marang Sang Hyang, manggone ning sanggar pamujan. Lah iki ben akrab karo telingane mbah-mbah kita. Para wali enggak menyebutnya sebagai sholat, tapi disebut dengan sembahyang. Tempatnya bukan musola, tapi langgar, biar dekat dengan kata sanggar. Orang ngawur. Angel lho golek kiai iso nerangno model ngene iki. Ora gampang, mulane ya pengen murah ya bojomu kuwi kon ceramah. Ngeyel ae kok ya. Lha lek arep mlebu desa iku dipasang gapura. Lha kuwi supaya masyarakat desa situ jadi pemaaf, guyub rukun. Gapura ki asline bahasa Arab, ghafura, maknane pemaaf. Ini masyarakatnya pemaaf, guyub rukun. Lah wong dong banteng mau ngucap ghafura repot gapura. Rumangsamu ngawur sembarangan ngono apa piye? Ngono lho. Syamir khairan fatrukil bagha. Cancut caliwondo melakukan kebaikan dengan semangat kuat, membasmi kemungkaran. Syamir khairan fatrukil bagha. Angel dadi Semar Gareng Petro Skandani kok ngono lho iki terus astagfirullahaladzim. Lha ayo tahlilan lho dengan tahlilan ini tanpa sadar secara tidak sadar maaf ditanamkan jiwa nasionalisme. Wong tahlilan itu juga ekspresi dari Pancasila. Ngono lho, wong tahlilan ki Pancasilais. Kok iso? Ayo coba diurut. Pancasila kuwi silane ada berapa?
Tahlilan ini ekspresi Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Iku kan la ilaha illallah. Orang namanya tahlilan itu la ilaha illallah, itu ketuhanan yang maha esa. Orang tahlilan itu paling banyak dibaca apa ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantep wong berkate gede. Yang ngundang orang kaya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau berkatnya kecil ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang aku gergeten, kadang ada ya entah itu kiai, entah itu ustadz, kalau diundang tahlilan yang ngundang orang kaya, berkatnya gede. Tawasulnya lama. Ila hadratil summa ila hadratil al-fatihah. Musik belum selesai. Wa ila hadratil summa ila hadratil wa ila hadratil al-fatihah. Bareng sing ngundang wong melarat Fatihah. Gak tepak. Dua, kemanusiaan yang adil dan orang tahlilan itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tahlil manusia, betul-betul memanusiakan manusia, adil, semuanya sama orang tahlilan itu. Sama, duduknya sama, tempatnya sama. Ini aja panitia yang modelnya kayak membeda-bedakan. Ini yang pejabat taruh di panggung, duduknya di kursi. Tuh yang kere-kere ndoprok-ndoprok itu. Tuh. Tapi tenang, ini hanya tampilan dunia. Hanya tampilan dunia, sepertinya yang di kursi, yang di panggung lebih mulia, lebih terhormat daripada yang ndoprok di bawah. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di kursi dan yang di panggung lebih mulia, lebih baik. Bisa jadi yang keplok-keplok dan ndoprok di bawah itu hakikatnya lebih jelek. Ngono. Adil dan beradab. Tahlilan itu beradab, adabnya bagus, akhlaknya bagus. Ketemu ya jabat tangan, rangkul-rangkulan, pakaiannya berukut nutup aurat, beradab. Pernah ngelihat jamaah tahlil ibu-ibu nganggo BH tok, sampai nganggo cawet ngisor ngene, koyok purel ngono. Ndak ada. Berukut, pokoknya lek gelem melu tahlilan mesti beradab. Ketemu nggak mungkin teman-teman jotos-jotosan, nggak, jabat tangan, senyum, rangkul-rangkulan, maaf-maafan. Beradab, mau tahlilan beradab. 3, persatuan Indonesia. Orang tahlil itu bersatu, kumpul jadi satu, bersatu orang tahlil. Masa tahlilan kok satu di sini, satu di sana, satu di sana? Ndak lah, persatuan kok. Gitu loh. 4, kerakyatan. Loh, rakyat. Tahlilan yang dipimpin oleh hikmat, yang mimpin kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, hikmat. Ndak ada bandar togel, bandar ekstasi, mimpin tahlil itu ndak ada. Yang mimpin itu hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Tempat musyawarah loh tahlil itu. Kalau ada problem, ada masalah di tengah-tengah masyarakat, selesai dengan musyawarah dalam jamaah tahlil. Perwakilan satu keluarga, kalau ada undangan tahlil 1000 hari kematian, perwakilan satu orang saja yang berangkat. Jangan berangkat semua, bangkrut yang ngundang. Itu loh perwakilan kok. 5, keadilan berkat bagi seluruh rakyat yang diundang. Itu nasionalis. Wes enggak sido rampung iku. Dah. Apa? Sarung. Emang orang sini denger sarung? Sarungnya cap apa? Emang sarung mangga itu mendunia. Coba aku pengen tak kasih. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah itu yang udah kadung berdiri bawa poster itu. Wah. Posternya, kaosnya, ya udah nggak apa-apa. Mas operator tolong dikasih mic mas. Kalau ada yang wireless ya, kalau ada nggak mic yang wireless? Banyak ya, minta tolong, ayo. Dah, minta dibantu panitianya mana? Atau sahabat Banser minta tolong. Tuh kasihkan ke mbaknya apa ibunya itu. Udah, masya Allah. Sampai dibela-belain kaosnya ada fotonya aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ibu? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tuti. Nggih. Alamatnya mana? Alamatnya Desa Dukuwalu, Kecamatan Kembaran, Kecamatan sebelah timur Kabupaten Banyumas. Ikut Kabupaten Banyumas apa ikut Purwokerto? Kabupaten Banyumas. Oh, udah Kabupaten Banyumas. Nggih. Sini Oh. Kedung Banteng juga Kabupaten Banyumas. Yang mana? Kecamatan Kedung Banteng tidak ikut Purwokerto tapi ikutnya Kabupaten Banyumas. Ini Banyumas. Nggih. Katanya Purwokerto. Nggih, karena kotanya Purwokerto. Kotanya Purwokerto. Kotanya Purwokerto. Nggih, ada 4 kecamatan. Ada 4 kecamatan. Nggih, kalau yang Kabupaten Banyumas ada 23 kecamatan. 27. Nggih, Oh 27. gitu. Nggih, betul. Masya Nggih. Allah. Ya udah. Itu kok pakai kaos ada fotonya aku yang bikin siapa? Saya sendiri, Mbah. Soalnya kemarin pernah pesen di Shopee tapi adanya pendek. Jadi saya pesen sendiri yang panjang biar enak. Yang nyablon siapa? Percetakan. Oh, percetakan. Nggih. Ya tadi katanya bikin sendiri. Maksudnya desain sendiri. Oh, desain Nggih. sendiri. Percetakan itu tulisannya apa? Mencintai tanpa mengikuti dusta, mengikuti tanpa mencintai hampa. Aku padamu, Pak. Kul huwailik kesuwen. Kayaknya udah lama ya mengikuti ceramah-ceramahnya aku. Alhamdulillah tadi saya juga sudah absen yang Abadi Purbalingga di Ansa Channel. Heeh. Sudah absen di live chatnya. Oh, ikut live-nya tadi. Di setiap hari, Pak. Berarti udah subscribe di channel aku. Sudah mengikuti IG-nya Aba Anza Official, kemudian Anza Channel, Anza Media, jadwal pengajian Kiai Haji Anwar Zahid dan yang lainnya. Aku loh padahal nggak ngerti. Nggih. Ya bener, aku itu kalau mau ngaji itu sering tanya anak-anak, besok ngajinya di mana gitu. Kalau besok saya belum punya jadwalnya Abah, tapi kalau yang tanggal 3 insya Allah Abah di Lumajang. Terus yang tanggal 4? Tanggal 4 belum, tanggal 5 saya ada tapi di HP, kemudian insya Allah nanti tanggal 6 Abah semoga sehat selalu. Amin. Bersama rombongan tidak umroh. Amin. Bersama Bu Nyai, Gus Mima dan keluarga dalam semoga dilancarkan perjalanan umrohnya. Amin, Masya Allah, Oke. amin. Ini orang kalau ngefan bener ya kayak gini. Oke. Masya Allah. Aku mencintaimu dalam diam, sebab diam tak ada yang lain. Aku mencintaimu dalam sepi, sebab sepi tidak ada yang lain. Aku mencintaimu tanpa alasan, sebab satu-satunya alasan aku mencintai adalah kamu, Mbak. Apal betul, keren, Masya Allah. Top. Nun sewu nggih Abah, karena Nggih. Abah kan sering mengajarkan kalau kepingin cepat dipanggil haji atau umroh itu hendaknya nyangoni nggih, Bah. Iya. Tidak banyak. Betul, Nggih, yang penting betul, nyangoni nggih. betul. Dan saya niatkan untuk bulan ini sudah saya transfer ke Abah, nanti bisa dicek di rekeningnya Abah. Matur suwun, Nggih. matur suwun. Itu kalau diniatkan untuk nyangoni umroh, Nggih. insya Allah nggak lama lagi panjenengan akan dipanggil Allah menjalankan Amin, ibadah amin, umroh. amin, amin, ya Insya Allah nggak Allah. lama Nggih. lagi panjenengan bisa ziarah Makkah Amin, Madinah. nggih. Udah pernah belum? Belum. Belum, insya Allah nggak lama lagi. Amin. Insya Allah nggih. nggak lama lagi. Nggih, insya Allah juga setiap bulan saya TF ke Abah, konfirmasinya lewat Ustadz Nur Wahyu. Masya Nggih. Allah, matur suwun, matur Nggih, suwun. sami-sami. Itu perlu diklarifikasi Nggih. bukan ke saya tapi ke anak-anak. Ya? Nggih, cuma rekeningnya kan atas nama Ahmad Anwar Zahid. Oh itu yang seperti rekening itu. Nggih. Berarti sekarang dirubah ke yang rekening atas nama pondok aja. Nanti minta ke teman-teman. Ada ya. sudah yang Ya, BNI. tapi yang atas nama saya juga untuk pondok itu. Lah ya Nggak maksud apa-apa. saya biar saya kan tidak pernah sekolah di pondok. Heeh. Katanya ngendikane Abah kan siapa saja yang ikut melestarikan, membangun pondok dan sebagainya akan mendapatkan pahalanya. Saya Betul. hanya ingin seperti itu Iya aja, Bah. benar, Nggih, benar. seperti itu. Nggih. Itu bukan saya yang mengatakan. Rasulullah, man jahaza faqad ghaza. Siapa yang ikut
membekali persiapan, memberi bekal persiapan bagi orang yang akan pergi berjihad berperang, walaupun dia nggak ikut perang, dapat pahala sama dengan pahalanya yang berperang. Dalam bahasa Jawa gini, sopo wonge nyangoni wong sing budal perang, walaupun orang melu perang, entuk ganjaran podo karo ganjarane sing perang. Sopo wonge nyangoni kiai, krungu ora iki Kapolsek iki? Loh, enggak sama, jenengan ikut berkontribusi di dalam perjuangan Yayasan Al Hidayah. Ya walaupun jenengan nggak ikut ngajar di Al Hidayah, ya kalau memang itu betul-betul manfaatnya untuk murid, untuk peserta didiknya, untuk masyarakat, ya berarti jenengan menjadi bagian dari keluarga Al Hidayah. Gitu loh. Gaji guru walaupun nggak ikut mulang, itu dapat pahalanya kayak yang ngulang, kayak gurunya. Itu memang iya kok. Makasih Ibu, makasih. Tambah. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Insya Allah jenengan segera bisa ziarah Makkah Amin, Madinah. amin. Top. Amin. Nggih. Ya Allah, begitu kok langsung berdiri. Emang belum pernah ketemu saya secara langsung. Baru kali ini, tetapi kalau di Anza Channel setiap hari minimal 2 kali saya mengikuti. Masya Allah. Ibu kok sempet-sempet di tengah-tengah kesibukan, emang nggak punya kesibukan kok ngikuti terus? Ya punya, Bah. Nggih, saya kerja dan kebetulan juga besok berangkat pagi jam 7, tetapi tidak apa-apa. Ya Allah. Karena demi Abah, saya rela apapun. Padahal besok pagi jam 7 udah kerja loh itu. Nggak apa-apa, Bah. Putranya berapa? Saya belum, Bah. Oh belum, Belum. Masya Allah belum Mbak Nggih. ya. Mudah-mudahan segera. Amin, nggih. Ya Allah. Ya udah tak kasih kenang-kenangan aja, Nggih. sarung cap. Mangga. Oke, kasih kenang-kenangan sarungnya. Ya, Loh, beliau ini malah TF terus loh ke rekening yayasan, rekening saya. Bukan Masya Allah. pamer nggih, Bah, tetapi Ya, saya bener. Nggak usah disebut nominalnya, nggak usah. Ngendikane Bener. Gus Baha katanya setiap kebaikan tetap harus disiarkan kepada orang lain Ya, biar banyak bener. orang lain mengikuti juga. Tahadusan binikmah, enggak apa-apa, bagus. Tujuannya untuk memberi motivasi. Lah kalau nanti kebaikan nggak ditampilkan, yang tampil malah kemungkaran nanti. Kayak gitu. Enggak apa-apa, cocok. Matur suwun, Mbak matur suwun. Thanks. Sarung cap mangga, sarungnya apaan, Za? Gak sarung mangga, gak bahaya ta? Bahaya. Tahun 2025 tidak pakai sarung mangga, pekok. Pekok. Tahun 2025 nggak pakai sarung mangga, nggak keren. Nggak keren. Tadi kesini sama siapa? Sama temen di belakang. Kalau saya biasa setiap hari itu kalau acara seperti ini Allahumma ngusel-usel. Jadi saya tadinya tidak dapat tempat di belakang, sudah di stop sama petugas yang di depan. Saya nggak masuk aja. Nanti kan tetap ada yang kosong seperti itu. Saya ngusel-ngusel tiba-tiba di sini. Pokoknya kalau nggak di depan nggak lega ya. Enggak, makanya begitu Abah datang, ini banner langsung. Makasih. Seperti itu, Loh, beliau lo malah sering ngasih ke pondok. minta izin foto boleh? Bah, di sini aja, di sini nggak apa-apa, di bawah. Ini kan udah masuk YouTube, nggak usah foto, udah masuk YouTube. Oke, terima kasih. Nggih. Ini bagian dari sekedar untuk gantinya BBM. Oke. Menengo. Matur nuwun. Boleh maju, enggak apa-apa. Sak yuto. Untuk piro sak yuto. Nun sewu di belakang saya Ya. ada tetangga saya Mas Lutfi, bisa difotokan. Nggih, minta difotokan. Mas, foto Mas, pakai fotonya jenengan. Sing apik. Ini untuk BBM-nya. Ini untuk jimat, jangan dipakai belanja apapun. Mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk umroh nanti. Bismillah. Amin. Terima kasih nggih, Bah. Nggih. Doakan saya tahun ini bisa ke tempatnya Abah. Ini nggo pancingan, insya Allah nanti dengan ini jenengan wasilahnya Amin. bisa umroh, insya Allah. Amin. Ini jangan dipakai belanja apapun, ditabung, disimpan. Bah, derek titip saged, Bah. Ini Dalam- sudah saya terima nggih, Bah. Ya, Saya derek titip untuk anak yatim, Bah. ya boleh. Ya ojo duit kuwi, Oh ya. pakai duit yang lain. Itu kan dari saya. Malah badi aku iki kok.
Masya Allah, subhanallah, ya Allah, ya Karim. Karena saya yatim piatu, Bah. Saya yatim piatu, Bah. Masya Allah. Ibu kapundhut 1 tahun yang lalu ketika saya sedang istilahnya down-downnya Masya itu Allah. tanggal 15 Oktober, kemudian kalau tidak salah ibunya Abah sedo tanggal 6 November. Nggih. Masya Allah. Tetapi pada saat itu Abah tetap ngaji Ya. setelah menyelati. Jadi saat itu, oh ya kenapa saya harus seperti ini, seperti itu. Ya. Jadi saya ngefans sama Abah, saya harus seperti Abah. Saya tetap ngaji walaupun ibu meninggal itu karena ngaji saya hadiahkan untuk beliau. Jadi saya enggak mau mengecewakan jamaah, saya enggak mau mengecewakan panitia dan insya Allah ibu saya juga ridho kok. Begitu, bukan berarti saya anak durhaka. Enggak. Iya. 4 anak yatim. Matur Nggih, suwun. sami-sami. Kula Nggih. tampi badhe. Nggih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Keren, matur suwun semuanya. Aku nggak bisa berkata banyak kalau udah ngadepi fan itu nggak bisa berkata banyak. Dah ada lagi ya. Kamu pengen ya udah, ayo. Ini lokasian ini pengen. Dah, ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Abdul Somad, Abdus Somad, asal dari Jawa Barat. Jawa Barat. Nggih, Kok jauh? Jawa Baratnya mana? Sukabumi. Sukabumi. Berarti bahasa sehari-hari pakai bahasa Sunda. Di sini, Bukan, ya kalau di sini, kalau di sini ya bahasa Jawa. oh bahasa Jawa. Karena udah lama mondok sih. Oh lama mondok. Mondoknya di Al-Ittihad Pondok Abah Labi. Al-Ittihad di Pondoknya Abah Latif. Udah berapa tahun? Berarti 2,5. Oh 2,5. Iya. Sekolah formalnya Iya sama. MTS Al-Ittihad kelas berapa sekarang? kelas 3. Kelas 3. Di sekolah formalnya ada diajarkan kitab-kitab kuning. Kalau dulu enggak, kalau sekarang dicampur jadi ngajinya di sekolah. Ngajinya di sekolah. Nggih. Nah itu yang saya maksudkan, di sekolah formalnya diajarkan kitab-kitab kuning. Betul. Nggih. Untuk kelas 3 MTS, kitab fikihnya apa? Banyak sih, ada Al-Yaqut An-Nafis, Terus? Tarhib wa Tarhib, Nahwunya? nahunya Imreti. Udah hafal? Belum selesai. Oh, belum selesai, nggak apa-apa, terus dihafalin. Lanjut sampai aliyah, lanjut terus ngajinya. Qurannya udah khatam? Enggak ngapalin Quran. Duh, bukan, maksudnya kan nggak ngafalin tapi kan tetap ngaji kan? Oh, nggih. Iya, udah pernah khatam berapa kali? Berarti kalau Kok dari tadi pakai berarti ya? Ya mudah-mudahan hidupmu selalu berarti. amin ya Allah. Kalau sama gurunya sih udah 2 kali. Kok kayaknya dari tadi kepingin banget maju. Kenapa? Yang mendorong untuk pengen maju apa? Apa? Diamanai sih. Hah? Diamanai. Diamanai sama siapa? Ada lah. Nah, iya terus. Berarti siap tampil udah. Nggih. Mau tampil apa? Suluk mawon lah sing Suluk? penak. Nggih. Ya jangan pakai mawon. Kalau suluk ya suluk. Emang ngerasa suaranya bagus ya? Enggak sih, mau coba-coba aja. Oh mau coba-coba. Tapi banyak kok yang awalnya coba-coba, tapi begitu tampil terus diekspos ternyata keren. Dan alhamdulillah jadinya viral terus banyak yang suka. Aku pengennya kayak gitu. Kenapa? Saya sering ini tak perhatikan yang anak-anak kok nggak begitu banyak ya. Biasanya yang sering saya tampilkan itu anak-anak, saya gali potensinya kayak gitu. Coba dengar suluknya kayak apa. Lebih bagus daripada vokalis itu. Bikin mereka jatuh mentalnya. Ayo coba. Apalagi di sini ada kiainya, ada abahnya. Jangan malu-maluin. Jadi deg-degan. Ayo coba. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى
أدمي الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير التردد أعمالنا بين القبول وردها إلى الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير التردد أعمالنا بين القبول وردها إلى الصلاة على النبي محمد صلوا على النبي محمد Salli wa sallim alaih. biasa mohon ya. Dibiji-biji dewe. Bagus kok. Bagus. Makasih. Bahkan kamu nggak kelihatan ngoyo, nyantai, nggak kelihatan mangapnya, nggak kelihatan ngedennya, tapi suaranya bagus kok. Hanya Kakinya gemeteran. bukan hanya kakinya itu, semua aku tahu sebenarnya. Makanya walaupun nggak spesial tak bilang bagus. Kenapa? Makharijul hurufnya, tajwidnya yang masih kurang pas. Ya namanya masih belajar kok. Saya suruh sama kayak kamu tadi nggak bisa saya. Nggak bisa, saya hanya bisa nilai. Loh, iya emang nggak bisa, aku nggak bisa. Nggak bisa. Terus mondoknya terus ya, belajarnya terus, diasah terus. Mau sholawatan? Enggak usah lah. Kok kayak jatuh mentalnya? Lemas. Enggak, emang kamu nggak usah kayak gitu, udah lemes bawaannya. Makanya biar nggak lemes kan ya harus, pokoknya yang penting percaya diri. Tuh, percaya diri, aku bisa. Apapun, semua potensi yang ada digali. Keren kok, bagus, tepuk tangan. Sudah. Nah, gimana? Semuanya lo kasih aplaus ke kamu, karena saya suruh. Bagus kok. Kamu bisa nyanyi lagu Sunda? Bisa. Coba nyanyi lagu Sunda. Ayo coba. Manuk dadali. Nggak apa-apa. Nyanyi lagu Sunda. Nyanyi lagu Sunda tuh. Nya. Coba. Mesat ngabung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang jengna bangun traya karingrang, suku naranggo asde jeung pamatuk nangeluk, ngapak mega berihi benar tarik nyurubuk, saha anu bisa nyusup kana tandangna, tandang jeung pertentang taya baninanana,
Dipika gime, dipika serapku sesama, tayaka rempan kasihan berwawanina. Nah, santri itu bukan hanya bisa ngaji, suruh nyanyi juga bisa. Santri itu suruh ngabisin kekayaannya mertua juara. Makanya santri itu harus serba bisa, apalagi hidup di era kayak gini, harus membekali diri, siap menghadapi tantangan zaman. Itu santri. Ya, makanya jangan berhenti jadi santri, selamanya terus sampai kapanpun berjiwa santri. Ya udah, matur suwun. Sama-sama. Dah. Iya pasti. Kasih sarung cap mangga. Ayo. Ya Allah. Makasih. Kata-kata dulu ayo. Sarung mangga. Ya. Sarung mangga, sarung ulama, Nahdlatul Ulama. Gitu. Jangan banyak-banyak. Ya sarungnya siapa saja yang mau pakai sarung. Kok aku jadi ingat kemarin pas di mana ya, pas di Kalimantan Selatan itu ada kepala desa ya, kasih sarung. Kata-kata Pak Kades, sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Aku tak pikir-pikir, opo maksudnya ini? Oh alah, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Saiki aneh-aneh. Habis itu Pak Camat. Pak Camat ganti. Sarung mangga, sarungnya melayang, mangganya terbang. Duh, aneh-aneh. Dah, wes, makasih. Sampun. Iya tak, iya. Kamu sehariannya 1 bulan berapa di pesantren? Enggak tahu. Kok nggak tahu? Enggak tahu. Nggak pernah bayar berarti? Ya pernah. Lah iya berapa? Bukan saya yang bayar. Yang bayar siapa? Saudaranya. Ya udah berarti nggak tahu, ya udah. Udah nggak tahu nah. Kasih. Maunya tadi tak bayar 1 bulan syahriah, tapi karena dia nggak tahu ya udah itu rezekimu. Dah wes, matur suwun, tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan udah. Maaf ya, saya mohon maaf banget karena ini udah hampir jam 1. Ya, saya besok harus pulang, ada acara di Jawa Timur. Ini perjalanan dari sini ke Bojonegoro itu 7 jam. Itu masih cepet itu. Keren. Udah semuanya matur suwun semuanya. Saya mohon maaf. Subhanallah. Luar biasa panjenengan semua, meskipun hujan-hujan enggak menyurutkan himmah dan semangat. Mudah-mudahan semuanya masahah, manfaah, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah.